Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Novira, saya mahasiswi dari kampus Unikhams, Universitas Islam Kiai Haji Muzaki Syah. Saya di Prodi Piawut, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini ingin menyampaikan kembali tentang materi yang sudah saya bahas dengan teman-teman, yaitu di mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Fahri MPDI. Saya di sini akan membahas tentang materi yaitu periwayatan hadis dan sanad. Yang terdiri dari dua unsur, yaitu sanad. Sanad itu adalah rangkaian para perawi atau periwayatnya menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga periwayat terakhir. Bisa kita sederhanakan ya. Intinya itu yang menceritakan gitu loh, menceritakan hadis yang dari Nabi seperti itu. Nah, kalau yang unsur kedua yaitu matan. Matan itu adalah isi atau teks dari hadis, yaitu ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui sanad. Sanad itu yang tadi itu ya, yang menceritakan seperti itu. Terus selanjutnya adalah peran ulama dalam menjaga keaslian hadis. Ini ulama zaman dulu ya, yaitu mengumpulkan dan mencatat hadis, menyeleksi dan memverifikasi hadis, mengklarifikasi hadis, mengkritis hadis. Nah, kalau untuk ulama modern ini itu perannya itu apa ya? Untuk dakwah ya, untuk menyebarkan hadis. Karena kan sekarang sudah tidak dibukukan lagi, maksudnya bukan tidak dibuka lagi, sudah dibukukan. Jadi peran ulama untuk modern saat ini itu hanya untuk menyampaikan hadis dan untuk untuk dakwah seperti itu. Biasanya bisa, karena kita zaman sudah modern ya, udah canggih ya, biasanya dakwah atau penyampaian hadis sudah kita bisa akses dari internet ya. Kan kalau dulu dari kitab. Nah, kalau sekarang kan zamannya udah canggih ya, kita bisa akses, kita bisa manfaatkan dari internet gitu loh. Nah, peran ulama itu juga bisa lewat internet yang sudah bisa kita akses seperti itu. Nah, kalau hadis itu awal mula itu bukan kalau nggak salah ya, itu pembukuannya itu sekitar 85 tahun setelah Nabi wafat, itu baru dibukukan. Itu oleh pada masa Umar bin Abdul Aziz sama Syihab Az-Zuhri. Itu 85 tahun setelah Nabi wafat, seperti itu. Itu baru mulai dibukukan ya. Itu karena kan kan untuk dibukukan itu yaitu untuk seperti Al-Qur'an ya. Karena banyak yang mungkin yang sudah periwayatnya sudah wafat gitu. Jadi untuk kelestarian makanya dibukukan seperti itu. Nah, contoh hadis yang paling populer oleh Bukhari dan Muslim itu adalah hadis tentang niat, misalnya innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan tergantung niatnya, hadis riwayat Bukhari. Terus ada hadis tentang malu, innal hayatu minal iman, malu itu sebagian dari iman, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu. Nah, hadis-hadis itu bisa kita terapkan atau kita praktekkan di sekolah ya, terutama di anak sekolah dini ya, anak PAUD. Kita bisa mengajarkan ketika mulai pembelajaran atau setelah pembelajaran, pembiasaan membaca hadis gitu. Jadi anak-anak tuh biar tahu gitu loh, biar paham hadis-hadis gitu kan. Kita bisa ambil hadis-hadis yang pendek-pendek aja, seperti hadis yang tadi itu, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim itu kan pendek-pendek, artinya juga pendek, jadi insya Allah mudah diingat sama anak-anak seperti itu. Terus kemarin tuh ada pertanyaan begini, apakah ada hadis yang matanya sama tapi sanadnya beda? Jika ada, bagaimana kita menentukan hadis yang mana yang lebih kuat? Ada ya, pasti ada. Banyak hadis yang sama, tapi kan untuk menentukan bukan sama apanya, maksudnya mungkin kata-katanya mirip gitu ya, atau pengertiannya mirip, maknanya mirip, itu banyak. Tapi kan kita kalau harus menentukan yang kuat itu kita dilakukan mengevaluasi kualitas sanad masing-masing. Jadi gitu,
hadis yang sanadnya lebih kuat, yang periwayatnya lebih kuat, terus yang lebih banyak perawinya dan lebih dapat dipercaya. Nah, itu ialah yang bisa kita ambil sebagai hadis yang paling kuat, hadis yang sahih seperti itu. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini ya, periwayatan hadis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk semuanya, dan jangan lupa like dan subscribe untuk bisa melihat video-video saya selanjutnya, terutama tentang mata kuliah studi hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.